dikurangi A kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi di sini karena sisi panjang sama sisi paling terpanjang yang sudah diketahui yaitu 3 sama 4, jadi kita bakal cari sisi paling pendeknya yaitu sisi C. Panjang sama sisi terpanjangnya. Jadi di sini kita tinggal jumlahin 4 kuadrat. 4 kuadrat itu berapa? Kita tulis karena 4 kuadrat itu hasilnya 16, kita tulis 16. Ini kan dikurang, jadi dikurang. Dari 3 kuadrat itu hasilnya 9 kuadrat, jadi kita tulis aja. Ini ditambahin C-nya dikebawahin ya. Di sini kita tinggal jumlahin 16 dikurangi 9, hasilnya 7. Jadi hasil dari sisi paling terpendek itu hasilnya 7. Jadi hasilnya 7 ya. Jadi kita ke rumus yang kedua. Karena di sini yang ditanyanya sisi paling panjang, jadi kita pakai rumus yang ini. B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat.
panjang itu hasilnya 29. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kuis geometrik. Untuk rumusnya, ini rumus yang pertama. Rumusnya itu sinus atau sin. Sin alfa sama dengan D per mi. Kalau sinus atau cos itu cos alfa sama dengan sa per mi. Kalau tangent atau tan sin alfa sama dengan D per sa. Tidak ada segitiga, kita di sini ingin mencari angka sudut alfa 2. Di sini kita akan mencari sinnya dulu. Sin alfa itu sama dengan I per F. Jadi di sini kita tulis sin sama dengan D per mi sama dengan I per F. Nah, sini kita udah menemukan sinnya. Yang kedua kita mencari cosnya. Cosnya itu adalah G per F. Sini kita tulis cos sama dengan sa per mi. Ini kita cari sama dengan D per F. Kita lanjut untuk mencari yang tannya. Tan sama dengan tannya itu ada I per G. Ini kita tulis berarti D per mi sama dengan sama. Ini sa sama dengan F. Jadi sama dengan I per G. Ini kita sudah menemukan acuan sudut alfa. Sekarang kita mencari acuan sudut depannya. Di sini kita mencari sinnya dulu. Pertama itu sin itu D per M. Jadi di sini kita tulis sin sama dengan D per mi sama dengan D per F. Selanjutnya kita mencari cosnya. Cosnya itu I per F. Berarti di sini kita tulis cos sama dengan sa per mi sama dengan tadi I per F. Lanjut kita mencari tan. Tannya itu ada G dan I. Di sini kita menulis tan sama dengan D sa. D per sa sama dengan D G per I. Sini kita sudah menemukan
Viral sama dengan 1. Kalau dari sini ke sini 1 lingkaran, 1 putaran penuh sama dengan 360 derajat atau viral sama dengan 2. Sini ada rumusnya. Rumusnya sama dengan sama dengan A kali viral per 180 derajat. Contohnya 450 derajat dikali viral 450 derajat berapa ya derajatnya? 450 derajat per 180 derajat sama dengan ini dikali silang. Kali silang derajatnya dihapus, lalu 450 dikali
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Rakasa. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang sudut istimewa dalam perbandingan trigonometri. Jadi sudut istimewa dalam trigonometri itu adalah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat yang memiliki nilai sinus, kosinus, dan tangen. Jadi di sini adalah nilai-nilai dari sudut istimewanya itu. Nah, nilainya sering digunakan dalam perhitungan trigonometri tanpa kalkulator. Di sini ada soal pertama, hitunglah sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat. Jadi caranya itu kita harus tahu dulu sin 30 derajat itu nilainya berapa. Kita lihat ke sini, sin 30 derajat itu nilainya adalah setengah. Kita tulis dulu sini. Aduh, maaf, tidak terlihat. Sin 30 derajat sama dengan 1/2. Kita lihat sini, cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Kita tulis cos 60 derajat, terlihat lah ya, cos 60 derajat sama dengan 1/2. Terus sini kita bisa langsung saja tulis, kita jumlahkan di sini 1/2, setengah ditambah setengah sama dengan 1. Jadi hasilnya itu adalah 1. Oke. Yang kedua di sini adalah soal jika tan X sama dengan 1, berapakah nilai X pada sudut istimewa? Jadi caranya itu adalah kita lihat di sini tan berapa derajat yang hasilnya itu adalah 1. Kita lihat di sini 45 derajat. Jadi kita bisa langsung tulis saja X-nya di sini itu, ya di sini X sama dengan 45 derajat. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi sudut istimewa itu sangat penting dalam trigonometri karena mempermudah perhitungan. Dengan memahami nilainya, kita bisa menyelesaikan soal lebih cepat dan juga akurat pastinya. Oke, semoga video ini membantu. Jangan lupa latihan soal agar semakin paham. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Anastasia akan menjelaskan sudut berelasi. Nah, seperti kata relasi itu adalah hubungan. Nah, sudut relasi ini kita harus tahu kuadran dulu. Yang kuadran itu seperti ini. Kuadran atau bagian. Nah, di sini itu semua. Nah, itu positif atau minuman. Terus di sini itu 0 derajat atau 360 derajat. Di sini itu 90 derajat. Di sini 180 derajat. Di sini 270 derajat. Nah, di sini itu kuadran 1, kuadran 2, yang minusnya itu sin sama cosec. Nah, yang di kuadran 2 ini yang positif itu cuma sin. Terus ada kuadran 3, ada tan sama cos. Terus kuadran 4 ada cos sama sec. Nah, tahu kan? Nah, ini ada contoh soalnya. Misalnya bentuknya itu cos 120 derajat. Nah, cos 120 derajat itu lebih dekat ke 90 derajat atau 180 derajat. Dekat ke 180 derajat itu teman-teman. Nah, 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya 120 derajat, yaitu 60 derajat. Terus kita fokus ke yang belakangnya, yaitu 60 derajat. Nah, kita tulis 60 derajat aja karena kita fokus hanya ke 60 derajat ini. Kita tulis
120 derajat dulu ya teman-teman. Nah, ini karena cos yang ditanyainnya, walaupun di sininya sin, tapi ini negatif karena negatif. Kenapa negatif? Karena di kuadran 2 itu yang positif hanya sin, ya teman-teman, jadinya negatif. Jadi kalian kan sudah belajar sudut istimewa. Nah, cos 60 derajat itu 1,5. Nah, jadi negatif 1,5. Nah, yang tetap ya teman-teman, yang tetap karena dia pakai 180 derajat. Nah, ini yang berubah ya teman-teman, yang pakai 90 derajat. Berarti dia masuknya ke kuadran 2. Ini yang ditanya itu cos 120 derajat. Nah, jadi yang mendekati kuadran 2 itu pakai 90 derajat. Jadi 90 derajat ditambah berapa? Yang hasilnya 120 derajat, yaitu 30 derajat. Nah, kita masih tetap kayak yang awal tadi, fokusnya pakai yang belakangnya aja. Berarti karena kebalikannya cos itu sin, jadi ada berubah ya teman-teman. Jadi ini kita tulis sin. Kenapa? Karena berubah. Nah, ini berubah ya karena kebalikannya cos itu sin. Jadi kita taruh sin, terus sin 30 derajat. Nah, karena yang bilang itu cos, jadi tetap ya teman-teman, di sininya itu negatif. Jadi kan sin 30 derajat itu 1,5 atau 1/2. Nah, jadi 1/2. Jadi hasilnya itu negatif 1/2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi